Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurunisa. Hari ini kita akan belajar mapel ekonomi tentang pendapatan nasional. Kemarin 2 minggu yang lalu Ibu sudah ada memberi soal tes pendapatan nasional. Kalian bertanya bagaimana cara mencari tingkat konsumsi. Hari ini akan Ibu jelaskan cara mencarinya. Baik, kita mulai. Cara menghitung pendapatan nasional berdasarkan komponen-komponennya. Ibu tidak akan menjelaskan apa saja pengertian masing-masing komponen pendapatan nasional. Kalian baca dan tolong dituliskan apa-apa yang perlu yang kalian anggap penting, dicatat di buku catatan, terutama komponen-komponen pendapatan nasional ini. Yang pertama, Gross Domestic Product atau istilahnya PDB, untuk bahasa Indonesianya produk domestik bruto atau kotor. Kalian masukkan angkanya, kemudian kalian kurangkan dengan produksi warga negara di luar negeri. Artinya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya. Kalian tambahkan dengan angkanya menjadi 4.590 miliar, ya. Karena menghitung pendapatan nasional pada tidak miliar ataupun triliun. Kemudian kalian kurangkan dengan produksi perusahaan asing di dalam negeri. Banyak warga negara asing yang bekerja di Indonesia khususnya, mereka juga mempunyai pendapatan dan itu juga dimasukkan dalam pendapatan nasional. Kalian kurangkan, maka akan menghasilkan PNB, produk nasional bruto. Kalian kurangkan lagi dengan penyusutan. Istilah lain penyusutan itu adalah depresiasi. Kalian kurangkan akan menghasilkan net nasional produk. Kalian kurangkan lagi dengan pajak tidak langsung, maka akan menghasilkan net national income atau pendapatan nasional bersih. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian sudah mendapatkan hasil net national income, pendapatan nasional bersih, kita lanjutkan untuk mencari personal income, pendapatan perseorangan. Cuman karena kita menggunakan rumus yang panjang, bukan rumus yang satu persatu, maka posisinya harus kamu bedakan, ya. Harus dibedakan. Di sini tadi posisinya sebelah sini. Kalau untuk personal income, karena ada beberapa yang harus kita jumlahkan, maka posisinya letakkan ke sebelah kiri. Pajak perseroan, iuran asuransi, laba ditahan. Ada satu lagi yang bisa kamu masukkan. Bila di satu soal ada iuran jaminan sosial, maka itu juga bisa dimasukkan dalam posisi yang 4 ini. Kalian masukkan 4 ini, kalau ada iuran jaminan sosial maka dijumlahkan. Tapi karena di soal Ibu hanya ada 3, maka yang kalian jumlahkan hanya 3. Kalian jumlahkan, posisinya yang ini kalian letakkan di bawah yang tadi sudah sebelah kanan. Hasil dari net national income dikurangkan dengan hasil yang 3 ini, maka akan menghasilkan angka 3.870 M atau miliar. Baru kamu tambahkan dengan transfer payment atau istilahnya kalau bahasa Indonesianya pembayaran pindahan. Kalian masukkan, kamu jumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka letakkan posisinya. Ini sebenarnya harusnya letaknya posisi terus ke bawah. Nah, karena Ibu tidak cukup papan tulisnya, jadi Ibu letakkan ke samping lagi. Personal income, maka akan menghasilkan personal income atau istilahnya pendapatan perseorangan. Setelah itu kalian kurangkan lagi dengan pajak langsung, maka akan menghasilkan disposable income atau istilahnya pendapatan bebas. Bisa nanti soal itu hanya sampai di disposable income. Bisa juga karena soal Ibu disuruh mencari sampai tingkat konsumsi, maka kita masukkan lagi. Kita masukkan tabungan. Oh iya, pendapatan bebas ini maksudnya artinya pendapatan yang sudah siap kita belanjakan. Karena sudah kita kurangkan dengan pajak-pajak yang lainnya, dengan beberapa pembayaran apa saja, maka ini sudah siap kita belanjakan untuk satu negara. Karena kita ingin supaya konsumsi kita berapa yang harus kita gunakan, maka kita kurangkan dengan tabungan. Perlu ada tabungan. Nah, tidak hanya negara yang perlu tabungan, tapi juga di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kalian. Masukkan nilai tabungannya di soal Ibu 4
Kalian kurangkan, maka akan menghasilkan tingkat konsumsi. Coba kita kurangkan. 0,583. Inilah hasilnya tingkat konsumsi. Baik, sudah selesai Ibu menjelaskan cara menghitung pendapatan nasional untuk mencari tingkat konsumsi berdasarkan komponen-komponen pendapatan nasional. Tolong tugas yang 2 minggu kemarin kamu kerjakan kembali di buku catatan. Nanti akan Ibu suruh kumpul di sekolahan setelah mungkin nanti beberapa hari nanti akan ada Ibu beri tahu lagi. Kesimpulannya, pendapatan nasional dihitung untuk mengetahui tolak ukur dari pembangunan nasional suatu negara. Maka itu perlu dihitung. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pelajaran berikutnya di jam waktu yang berbeda. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas ini ya. Kemudian jaga kesehatan selama pandemi corona ini. Ibu minta kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Dan Ibu ingatkan kembali harus mengingat 3M, tapi jangan hanya 3M makan, minum, mandi. Tapi juga 3M yang disuruh oleh pemerintah. Yang pertama, memakai masker ya, memakai masker. Kalau Ibu biasanya Ibu menambahkan dengan memakai face shield. Yang kedua, mencuci tangan setiap kali melaksanakan hal apa saja habis mandi, habis megang HP, habis datang dari mana, setelah melakukan apa saja harus cuci tangan. Yang ketiga, tolong di mana kalian berada harus tetap menjaga jarak ya. Ibu tadi mengajarkan kalian tentang pendapatan nasional ini. Ibu sedang berada di rumah Ibu sendiri. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan dan memahami pelajaran Ibu. Semoga kita semua tetap dilindungi dan tetap sehat walafiat, dan kita bisa berjumpa lagi di kelas nanti. Terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.